Belanja pegawai dan pensiun terus meningkat. APBN 2025 sudah dievaluasi dan Perpres 79 tahun 2025 telah ditekan. Kini publik menanti satu hal krusial. Apakah kenaikan gaji ASN dan pensiunan benar-benar akan diumumkan setelah evaluasi triwulan pertama 2026? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu ASN serta para pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan. Memasuki awal tahun anggaran, pemerintah kembali menyampaikan gambaran besar, kondisi keuangan negara, dan arah kebijakan belanja, termasuk belanja pegawai dan pembayaran pensiun. Data resmi menunjukkan bahwa belanja pegawai dalam APBN terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai sekitar 10,1%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pegawai yang menerima gaji dari APBN, baik di kementerian, lembaga, maupun daerah. Di sisi lain, pembayaran pensiun juga menunjukkan tren kenaikan. Hingga akhir tahun anggaran, pembayaran pensiun tercatat tumbuh sekitar 3% dengan nilai mencapai kurang lebih 16,5 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak para pensiunan. Meskipun di saat yang sama, ruang fiskal APBN tetap harus dijaga dengan sangat hati-hati. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada dalam fase evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup realisasi belanja negara, penerimaan negara, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar yang berdampak jangka panjang terhadap APBN. Perlu dipahami bersama kenaikan gaji ASN dan reformasi pensiun bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan tersebut terkait erat dengan kondisi fiskal negara, efisiensi belanja, serta keberlanjutan sistem keuangan nasional. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keputusan akhir terkait kenaikan gaji ASN maupun penyesuaian pensiun akan sangat bergantung pada hasil evaluasi kinerja APBN hingga triwulan pertama tahun 2026. Dasar hukum perencanaan kenaikan gaji ASN sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah. Peraturan ini telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan tahun 2025 dan menjadi pijakan awal bagi Kementerian Teknis untuk menyusun langkah lanjutan. Ya, namun penting untuk dicatat, Perpres tersebut belum merinci besaran persentase kenaikan gaji baik untuk ASN aktif maupun pensiunan. Artinya, Perpres 79 tahun 2025 memberikan arah kebijakan, tetapi implementasi teknisnya masih menunggu pembahasan lanjutan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB. Dalam penjelasannya, pemerintah menekankan bahwa kenaikan gaji ASN ke depan akan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari golongan, masa kerja, hingga tanggung jawab jabatan. Skema seperti ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan, sekaligus mendorong profesionalisme aparatur negara. Meski demikian, semua itu masih berada pada tahap kajian dan simulasi fiskal. Untuk para pensiunan, hingga saat ini pemerintah masih mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam PP Nomor 8 Tahun 2024. Belum ada regulasi baru yang secara resmi menggantikan atau merevisi PPI tersebut. Oleh karena itu, pembayaran pensiun saat ini masih berjalan sesuai ketentuan lama dan belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan pensiun lanjutan ataupun pembayaran rapel baru. Pemerintah memahami bahwa banyak pensiunan menaruh harapan besar terhadap kenaikan pensiun, terlebih dalam kondisi biaya hidup yang terus meningkat. Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa setiap kebijakan harus diambil secara prudent, agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan dan tetap menjamin keberlanjutan pembayaran pensiun di masa depan.
Dalam laporan realisasi APBN, pemerintah juga memaparkan bahwa pada awal tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran cukup besar mencapai lebih dari 300 triliun. Efisiensi ini dilakukan tanpa menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial. Sebagian anggaran yang sempat diblokir kemudian dibuka kembali untuk memastikan operasional dasar kementerian dan lembaga tetap berjalan. Belanja pemerintah pusat sepanjang tahun menunjukkan pola khas dengan realisasi relatif rendah di awal tahun dan meningkat signifikan di semester kedua. Belanja barang tumbuh di atas 8% sebagai bentuk stimulus ekonomi. Belanja modal tumbuh lebih dari 20% dan belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Semua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa APBN digunakan secara fleksibel namun tetap terkendali. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan aparatur negara. Dalam konteks inilah rencana kenaikan gaji ASN dan reformasi pensiun terus dikaji secara mendalam. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kenaikan gaji tidak dimaksudkan untuk memicu inflasi atau kenaikan harga-harga secara tidak terkendali. Karena itu, kebijakan ini akan diselaraskan dengan pengendalian harga, penguatan produksi, serta peningkatan efisiensi birokrasi. Bagi Bapak dan Ibu ASN serta para pensiunan, pesan utama dari pemerintah saat ini adalah tetap bersabar dan mengacu pada informasi resmi. Keputusan mengenai kenaikan gaji dan pensiun akan diumumkan secara terbuka apabila seluruh kajian fiskal telah rampung dan pemerintah yakin kebijakan tersebut aman bagi keuangan negara. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga memberikan gambaran yang utuh, menenangkan, dan membantu Bapak serta Ibu memahami posisi kebijakan pemerintah saat ini.